biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Beriring balam dengan merbah buah lakum mergah jatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi kita di Klinik Pantu Nusantara dalam acara Cakap-Cakap. Saya sekarang sudah bersama seorang penulis novel, juga penulis artikel dulunya ya, dengan Bapak Ayah Arminsyah. Kenapa mesti dengan nama Ayah Arminsyah? Sejak anak saya lahir, dia menyingkat nama saya. Nama saya itu Arminsyah, disingkat jadi Ayah. Jadi sekarang tua muda di kompleks saya di mana-mana memanggil Ayah. Oh, jadi Ayah itu singkatan dari Arminsyah. Arminsyah. Iya. Oh, jadi nama Ayah Arminsyah. Nama di Facebook juga Ayah Arminsyah. Ayah Arminsyah. Kalau di KTP M Arminsyah, Muhammad Arminsyah. Oh, Muhammad Arminsyah. Tinggal di mana, Pak? Di Martubung. Oh, Martubung. Jadi sampan di kayu membawa rebung juga dengan buah zaitun. Jauh-jauh dari Martubung, Pak Arminsyah sekarang berada di Klinik Pantu. Alhamdulillah. Jadi beliau sudah menulis 2 novel ya? Ya. 2 novel. Yang pertama novel Balaap yang mengisahkan seorang tunarungu ya. Ya. Dan yang kedua adalah Perjalanan si Krempeng. Ya, Perjalanan si Krempeng. Ini ada 2 versi. Nanti dijelaskan. Perjalanan si Krempeng inilah yang mau kita kupas apa latar belakang menulis novel ini. Saya sudah baca dan saya juga diminta memberikan pengantar pada novel ini. Kira-kira apa motivasi atau latar belakang atau proses kreatif lah untuk menulis Perjalanan si Krempeng itu? Bisa Bapak ceritakan? Mulanya saya hanya ingin membuat sebuah cerpen mengenang perjalanan saya tahun 1978 dari Banda Aceh Melobo waktu saya masih bekerja di sebuah perusahaan swasta. Tapi dalam perjalanan itu ternyata dia berkembang. Saya teringat kapal Titanic. Di dalam kapal Titanic ada kisah percintaan. Oh, iya. Jadi sampai di Calang mobilnya mogok. Ya di situ dimulainya sebuah awal percintaan. Iya. Seperti kapal Titanic juga. Ada kisah percintaan. Jadi terus berkembang, kemudian ada kisah-kisah lain lagi yang bisa dikuakkan di situ, fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah daerah Aceh umumnya ya. Ya, daerah Aceh, pesisir Aceh Barat Selatan. Jadi ini cerita fakta ya. Jadi saya tulis di situ semi fiksi. Oh, semi fiksi. Ya, ada fakta, ada fiksi. Karena percintaan itu mungkin berbau-bau dengan fiksi. Maklumlah kalau kisah percintaan kan mesti ada bunga-bunganya. Ya, biar tidak. Ya, ada konflik ya. Ya. Ya, jadi itu menarik ya dengan adanya kisah percintaan itu. Kemudian berapa lama menyiapkan novel ini? Ini awalnya sebagai cerita bersambung di Facebook, di status saya. Nah, saya mulai itu pada bulan kalau nggak salah pada bulan Mei ya. Tahun 2021 dan diakhiri 21 Juni 2022. Oh, jadi hampir setahun ya? Hampir setahun ya, lebih kurang 6 bulan gitu. Lebih kurang itu 6 bulan. Oh, ya. Kemudian setelah selesai ditulislah ini menjadi sebuah novel yang cukup bagus ini ya, tebalnya hampir 400 halaman. 375 halaman. 376 halaman ya. Jadi ada rekan-rekan yang ketinggalan di Facebook. Jadi saran dia kalau bisa dibukukan lah. Saya banyak ketinggalan mungkin karena kesibukan ya, nggak pas scroll ya kan. Jadi ketinggalan. Tahu-tahu sudah di episode berikutnya, ada episode yang lalu saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Jadi saran-saran dari mereka itu kalau bisa jadikan sebuah buku. Kalahirlah sebuah buku. Yang tadinya ditulis secara beruntun di Facebook ya. Di Facebook ya. Kemudian di sini juga ada menceritakan tentang
poligami ya. Ya, Nah, jadi Betul. yang saya mau tanya, poligami itu fakta atau fiksi untuk Pak Armin Shah? semi fiksi juga. Semi fiksi. Semi fiksi. Kita bilang fiksi tidak semuanya, kita bilang fakta juga tidak semuanya. Jadi bercampur baur dia itu semi fiksi. Semi fiksi atau semi fakta? Karena kan Bercampur-campur. kalau membaca cerita ini Bapak menjelaskan cukup mendetail tentang poligami Betul. ya, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang suami yang melakukan poligami gitu ya. Ya, jadi makanya saya berpikir ini mungkin penulis ini juga poligami gitu. Ya. Jadi banyak poligami yang gagal, juga banyak poligami yang sukses. Ya. Yang gagal itu mereka tidak siap dan rata-rata sumbernya adalah pada penyakit hati, baik ada laki-laki maupun perempuan. Tapi yang banyak faktor yang gagal itu faktor laki-laki. Faktor laki-laki yang banyak membuat gagal. Maka di sini ada teman saya satu yang bernama Barian. Dia beristri 3. Dia yang menceritakan trik-trik apa saja seorang laki-laki itu menjalani poligami. Ada 12 macam di sini saya uraikan jadi menjadi 12 item. Misalnya laki-laki tidak boleh menampakkan memuji salah seorang istri di depan istri yang lain, baik memuji maupun mencaci. Dan bahkan ada suami yang memperlihatkan foto dengan salah seorang istrinya pada istri yang lain. Nah ini kita kan sama dengan mengiris dengan sembilu hatinya rasanya kan. Ya, jadi faktor gagalnya poligami itu lebih banyak pada pihak laki-laki yang tidak bisa mengendalikan suasana, tidak bisa berbuat adil, dan lebih cenderung terkesan menzalimi salah satu. Ya. Jadi terlepas dari masalah cerita perjalanan si Krempeng ini yang dibumbui dengan kisah poligami dan juga ada fakta-fakta perjalanan di mana pada saat itu daerah Provinsi Aceh masih dalam proses perkembangan ya, dengan kondisi jalan yang ya, pada waktu itu dari Banda Aceh ke Melabo saja kita harus menempuh perjalanan 12 jam dengan panjang perjalanan itu 245 km dan harus naik rakit 5 kali. 5 kali naik rakit. 5 kali naik rakit sampai ke Melabo. Kalau ke Tapatuan tambah 3 rakit lagi. Oh. Sebelum tsunami itu. Sebelum tsunami ya. Dan untuk menaik rakit itu menunggu lagi ya. Antri ya. kan. Jadi kira-kira apa pesan penulis Pak M. Armin Shah atau Ayah Armin Shah ini untuk para pembaca atau yang berminat untuk membaca novel ini? Apa pesan? Terutama kepada generasi sekarang ya, biar mereka tahu bagaimana pahit getirnya orang-orang zaman dulu dalam perjalanan, dalam kehidupan. Misalnya bayangkan saja di kota Calang pada waktu itu 1978, orang sibuk nonton Piala Dunia lewat televisi, di sana hanya bisa mendengar radio. Itu pun radio Malaysia yang bisa didengar. Untuk mengikuti Piala Dunia melalui ya, Piala Dunia 1978 di Argentina. Orang di kota-kota sibuk melihat televisi, orang Calang misalnya dan sekitarnya itu cuma bisa mendengar lewat siaran radio Malaysia. Jadi begitulah zaman itu sangat sangat pahit, perjalanan yang sangat melelahkan, bahkan kadang-kadang pun sangat menderita, harus menginap di rakit sampai 2 hari 2 malam kalau rakitnya banjir. Iya. Dan kalau kita mendengar pertandingan sepak bola melalui radio, saya juga mengalami dulu waktu masa kecil ya. Nah, belum ada televisi ya. Belum ada televisi ya. Jadi listrik pun belum ada. Ya, waktu itu listrik hanya ada di Melabo. Itu pun tidak hidup sampai pagi. Jam 11 malam dia mati. Iya, betul. Pagi jam 5 hidup lagi sebentar. Hidup lagi. Kemudian ya, karena novel ini menceritakan tentang perjalanan di daerah Aceh. Kenapa? Karena ya Pak Armin Shah ini adalah suku Aceh. Aceh mana Pak? Saya dulunya Aceh Selatan.
belakangan dimekarkan menjadi Aceh Barat Daya, atau tepatnya di Kecamatan Kuala Bate, Desa Lama Inom namanya. Oh, Lama Inom. Sama Lama dengan Inom Balaap ada itu di Lama Inom juga. Lama Inom itu ada di novel Balaap ya. Iya, Oh ya. di Balaap juga. Jadi karena Bapak sudah berada di Klinik Pantun Nusantara, Ya. nah, saya mau bertanya dulu, di etnis Aceh kan ada pantun. Betul. Nah, apa bedanya pantun Aceh dengan pantun Melayu? Ya. Pantun Melayu itu kan abi-abi ya. Ya, Abi-abi. Tapi kalau pantun Aceh itu tidak ada abi-abi. Jadi kata terakhir itu harus sama dengan kata di tengah baris kedua. Oh, Misalnya, manyang-manyang gunung gurute, artinya tinggi-tinggi gunung gurute. ya. Bak si nurun yang le singat budaya. Artinya di penurunan yang ketiga mereng ke daya, ke barat daya. Nah, itu jadi harus kata terakhir di ujung baris pertama ya harus sama bunyinya dengan kata di tengah baris kedua. Baris kedua. Begitu selanjutnya. Itu sampiran. Kan? Sampiran. Nah, di dalam anunya juga begitu. Nah, isinya apa lanjutan tadi? Dan itu macam-macam isinya itu. Oh. Macam-macam isinya. Nah, bisa dia sebagai misalnya sebagai nasihat, dan juga bisa sebagai sindiran-sindiran sosial. Macam-macam gitu. Berarti tujuan pantun itu bersama ya semua ya? Bersama gitu. Jadi ada juga mengenai sejarah misalnya ya. Ini saya tunjukkan sebuah sejarah dalam pantun bahasa Aceh. Ya. Ini ada teman satu namanya Teguh Zainuddin menulis cerita mengenai asal usul nama Tapak Tuan. Ya. Di Tapak Tuan na gunung lampu, cahaya mentabu lam laut raya. Di Tapak Tuan itu ada gunung, di gunung itu di puncak gunung ada sebuah lampu. Ada lampu. Ya. Lampu mercusuar. Ya. Nah, jadi sinarnya itu berhamburan sampai ke laut. Inan kehdile nasi dero tengku gep nyangkoh taku nyan nagaraya. Jadi di situ bermuasal seorang ulama yang bertempur dengan seekor naga. Naga itu berhasil dibunuhnya. Naga itu lari terbirit-birit. Menurut legenda dia menghantam sebuah pulau, maka jadilah pulau banyak itu. Pulaunya itu pecah-pecah. Pecah-pecah jadi pulau banyak. Nah, itu menurut legenda. Jadi untuk pantun Aceh ini masih adakah penutur-penutur pantun itu? Masih ada ya. Masih banyak. Jadi di dalam sebuah perhelatan perkawinan misalnya, perkawinan ataupun sunatan, itu ada istilahnya mencair, bersair ya. Bersair. Tapi ada juga yang bilang peh hikayat. Jadi peh hikayat itu si penyair diletakkan satu bantal yang digulung dengan tikar di depannya untuk dipukul-pukul nanti. Bantal itu dipukul sambil bercerita. Jadi kalau dia sudah emosi misalnya ceritanya, itu bantal dipukul. Pemukulnya itu dari pelepah kelapa yang dipotong dimirip sebuah pedang. Itu masih ada? Masih ada, itu sampai pagi. Jadi biasanya itu hikayat Malim Dewa misalnya. Itu sampai pagi ceritanya. Maksud saya masih ada masyarakat yang masih ada. Cuma mungkin sekarang pelakunya itu sudah banyak yang senior lah. Yang senior. Yang juniornya mungkin sudah kurang lah. Dan itu masih diminati. Wah, saya kepingin sekali itu itu dan mengangkat kembali budaya itu. Ya, jadi itu dalam seperti saya terinspirasi membuat episode si Krempeng itu dengan hikayat itu. Karena dalam satu babak itu dia berhenti sebentar misalnya. Tapi kita ingin tahu ini bagaimana selanjutnya. Iya. Dia minum dulu dia pose minum. Itu dia tanpa buang air kecil. Ya. Nggak bangun-bangun, paling dia minum. Jadi seperti apa ya? Seperti dalang. Dalam. Wayang. Jadi lantas kita ingin tahu terus ini. Setiap dia berhenti sebentar atau dia merokok
Nah kita jadi dakdikduk nih gimana ceritanya? Bagaimana kelanjutannya? Ada kepingin tahu kita ya. Ya, Jadi di situ juga lah di novel ini. ya, saya terinspirasinya di situ, maka saya buat di sini setiap suatu episode itu di akhir episode itu muncul tanda tanya. Apa selanjutnya? Apa yang selanjutnya kemana? Nah, seperti dalam Balaap itu di episode pertama, di akhir episode itu harimau melompat menerkam Balaap. Ya, kemarin selesai ya. Selesai cut di situ. Jadi kalau di pasti si Balaap udah mati. Ya. Udah mati. Mana kelanjutan? Diterkam harimau kan. Jadi gitu. Jadi kalau masih ada orang-orang yang penutur-penutur pantun itu yang kenal Pak Arminsyah, bolehlah sekali-sekali kita undang. Oh boleh. Kita undang untuk menceritakan kembali, dan kalau bisa bagaimana supaya pantun Aceh itu juga kita angkat lagi, karena itu pantun termasuk warisan budaya. Ya. Dan itu saya pikir belum terdaftar di HKI itu, hak kekayaan intelektual. Iya. Belum terdaftar. Karena dia beda dengan pantun yang dikenal selama ini ya. Yang bersair berrima adi-adi ya. itu ya. Dia profesinya cuma itu, di mana ada orang sunatan, perhelatan perkawinan, nanti diundang P.Hikayat, oleh istilah di Aceh Barat Selatan itu P.Hikayat. Jadi itu sampai pagi buta, sampai waktu mau sholat subuh baru dia berhenti. Di Medan ada itu orang. Di Medan setahu saya nggak ada. Yang ada yang membahasa Indonesiakan itu yang PM Toh yang sering di TV itu. Oh iya. Siapa ya PM Toh ya? Kayak PM Toh. Jadi itu iramanya persis seperti itu, gaya dan irama. Cuma lantaran dia memakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Aceh, nah jadi mungkin agak sedikit agak berbeda dengan aslinya ya. Aslinya berbeda. Maknanya pun mungkin tidak sama ya. Tidak sama ya. Jadi saya sebenarnya kepingin yang asli. Yang aslinya. Yang asli biar dia dengan bahasa Aceh nanti kita terjemahkan. Ya ada translator satu orang ya. Ya, atau langsung dibuat subtitlenya gitu. Ya. Jadi kalau nanti ada waktu, boleh perkenalkan saya dengan penutur-penutur pantun Aceh itu. Betul. Apa namanya tuh kalau dalam bahasa Aceh? Ada yang bilang ke Macai, kalau sebelah timur sini, Aceh besar sampai sini, Macai. Kalau Aceh Barat Selatan, P.Hikayat. P.Hikayat. Tapi ada juga yang jago-jago berpantun itu di permainan sedati. Oh, nari ya. Nah, permainan sedati itu dia spontanitas itu pantunnya cepat. Apalagi kalau sedati itu 6. Kontes ya, pertandingan antar grup. Sedati, antar grup. Nah, nanti grup sana itu menyindir sini juga dia akan macam berbalas pantun ya. Berbalas pantun waktu acara antar pengantin. Nah, itu berbalas pantun juga dalam bahasa Aceh. Jadi sama. Itu pemantunnya harus spontanitas cepat itu. Ya itu sama dengan kalau di adat Melayu telangkai. Betul. Telangkai. Dan itu hampir sama saya kira dengan prosesi antar pengantin adat Melayu, cuma bahasanya aja yang berbeda. Bahasa yang berbeda, tapi nuansanya sama saya kira. Nuansanya sama ya. Sama. Ya, baiklah pemirsa, demikian saja cakap-cakap singkat kami dengan Ayah Arminsyah. Kalau pesan saya adalah beliau ini tidak berhenti menulis dan tidak dibatasi dengan usia. Artinya selagi masih mampu berpikir dan menulis, dia terus menulis. Dan untuk menyelesaikan sebuah novel, saya pikir bagi para penulis sudah maklum lah itu bagaimana upaya yang harus dikeluarkan, tenaga yang harus dikeluarkan, pemikiran yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah novel. Jadi beliau sudah membuat 2 buah novel. Novel ini ada isinya sejarah, budaya, dan juga hal-hal lain yang sangat menarik untuk dibaca. Demikian saja. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.